Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama berdiri. Panggilan ibadah pada pagi ini menurut Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Damai sejahtera Tuhan besertamu. Dan besertamu juga.
Cukup banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman bahwa dengan mengaku percaya saja kepada Yesus, itu sudah menjadi jaminan kehidupan kekal. Nama Yesus seolah menjadi jimat yang menyelamatkan tanpa perlu melakukan apapun dalam hidupnya. Cukup percaya saja, maka semuanya Tuhan akan menyelesaikannya. Pemahaman ini kadang diperkuat dengan keyakinan bahwa sesama yang berada di luar komunitas kita tidak mungkin mendapat berkat Allah. Pemahaman ini cukup percaya seperti ini akhirnya menghasilkan orang-orang Kristen yang gemar melakukan korupsi, memanipulasi pajak, curang dalam berbisnis, melakukan kekerasan, bertindak tidak adil. Karena tetap yakin diselamatkan walau sikap hidup tidak menyaksikan Kristus. Saat ini kita diajak untuk senantiasa percaya kepada Allah, tetapi juga bertobat dari perbuatan hidup yang melanggar kehendak Allah. Karena keselamatan hadir bagi mereka yang bertobat dan bukan sekedar percaya dengan mulut saja. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku.
Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah dengan senang hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami ketika kami sering menganggap bahwa mengaku percaya kepada Tuhan adalah hal yang paling utama dan mengabaikan pertobatan kami dari segala perbuatan jahat. Ampuni kami ketika mulut kami percaya, tapi sikap dan tindakan kami justru menyangkal Kristus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika tutur kata kami masih menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami ketika kami lebih sering marah daripada menegur. Ampunilah kami ketika caci maki karena kemarahan lebih mudah keluar dari mulut kami ketimbang kata-kata berkat. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Ya Tuhan, ampuni kami ketika tindakan kami melukai hati sesama kami. Ampuni kami ketika kami masih secara sengaja atau tidak melakukan kekerasan terhadap kami yang berbeda. Ampunilah kami ketika kami dengan mudahnya menghakimi mereka yang berbeda, menganggap diri kami yang paling benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Ya Tuhan, kiranya kasih-Mu menyelamatkan dan mengubah hidup kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Yesus yang benar, sertai
Tuhan untuk pengampunannya. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 16 sampai ke 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah para janda-janda, marilah. Baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari saudara-saudara kita memohon pertolongan Roh Tuhan yang kudus dalam kita mendengar, membaca, mendengar, merenungkan bagian dari kitab suci. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam kasih Tuhan Yesus, tiba bagi kami mengisi hidup yang telah Tuhan selamatkan dari kebodohan dosa dengan tuntunan hikmat firman Tuhan yang akan menerangi kehidupan kami, sehingga kami terus meniti jalan damai sejahtera anugerah Tuhan menuju negeri yang baka dalam tuntunan, nasihat, pengajaran, dan kabar baik yang Tuhan nyatakan melalui sabda-Mu. Roh Tuhan yang kudus kiranya menolong kami, supaya hati kami lembut, boleh diubahkan oleh kebenaran-kebenaran yang membawa kepada kehidupan. Itulah kesediaan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk menerima dan menghidupi firman. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mohonkan ini semua. Amin.
Pembacaan kitab Yeskil pasal 18 ayat 1. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ayat 25. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhaka kamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaikilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Pada Tuhan
jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Allah yang selamatkanku. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya. Sejak pada mulanya, Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. dosaku di masa muda, jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku,
percaya padamu, pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan dari Filipi, kitab Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus menurut Matius pasal 21 mulai ayat 23 sampai 32. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu.
Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara di dalam pikiran dan hati, serta melakukan kehendak Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, 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 pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Saudara-saudara, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, demikian tadi kita membaca di dalam Injil. Mereka ini adalah orang-orang yang berpengaruh, para pemimpin, imam kepala, tua-tua. Jadi yang memang mereka ini memberikan pengaruh yang tidak kecil, saudara-saudara, pada kehidupan banyak orang pada waktu itu. Kata-kata mereka didengarkan tentu. Nasihat dari mereka dicari-cari. Kalau ada yang mungkin ingin tahu jalan keluar, mereka mendatangi imam-imam kepala dan tua-tua. Mereka itu ada di dalam kumpulan, kalau di waktu itu disebut Sanhedrin, majelis pengambil kebijakan. Dan kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan itu dipandang baik oleh umat Tuhan, saudara-saudara. Oleh sebab itu pada waktu Tuhan Yesus, kalau kita baca bacaan Injil sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak biasa. Bahkan yang paling mungkin menimbulkan pertanyaan besar waktu Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, bait Yerusalem, dari para pedagang. Ya. Tuhan Yesus ingin supaya tempat yang harusnya mendukung pertumbuhan iman dilengkapi juga dengan hal-hal yang menumbuhkan iman. Ya, tapi pada waktu itu malah orang diperumit ya untuk datang ke bait suci, kita tahu ceritanya. Dan Tuhan Yesus membersihkan itu, mencungkir balikan meja-meja penukar uang, melepaskan ya binatang-binatang yang waktu itu disediakan kalau orang itu mau memberikan persembahan. Dan saudara, hal ini tentu memberikan pertanyaan. Memberikan pertanyaan kepada para pemimpin waktu itu, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka bertanya, dengan kuasa mana sih? Siapa sih yang memberi wewenang untuk Yesus ini melakukan hal-hal seperti itu? Dengan kata lain, saudara, kewibawaan
cara kepemimpinan imam-imam kepala dan tua-tua ini sedang dikoreksi, ya. Ada sesuatu yang salah. Harusnya kan imam kepala dan tua-tua itu melakukan yang betul, ya. Kalau begitu mereka melihat bait suci itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak betul, ya mereka dong turun tangan. Kan pemimpinnya, ya. Kalau kita juga mungkin di kerjaan kita punya tanggung jawab, ada tugas tanggung jawab, terus di area kita itu tidak betul, ya kita dong turun tangan, ya. Harusnya itu. Tapi kemudian mereka tidak melakukan itu dan Tuhan Yesus melakukan itu. Dan mereka merasa itu, ya, merasa dikoreksi. Kalau saudara dikoreksi, dinasihati, gimana perasaan? Ya. Tidak mudah ya saudara menerima masukan, nasihat, arahan orang lain bagi diri kita. Syukur ya kalau saudara itu orang yang terbuka. Pak, hatinya terbuka, dikasih masukan, Pak salah deh Pak, kayaknya mesti gini. Oh iya ya, saya salah, terima kasih. Wow, itu rendah hati itu. Orang yang seperti itu orang yang mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi saudara, biasanya menerima koreksi itu tidak mudah bagi kebanyakan orang. Orang mungkin merasa ini kan wilayah saya yang mau berwenang di sini, saya yang in charge di sini. Saya yang paling tahu. Biasanya orang begitu. Ya. Mudah-mudahan kita terus belajar nggak seperti itu ya, saudara-saudara. Tuhan memang menciptakan kita unik, saudara-saudara. Pribadi lepas pribadi itu unik. Akal budi Tuhan berikan untuk kita berpikir, membangun argumen, hati nurani juga supaya kita bisa memikirkan bagaimana kita menyampaikan apa yang penting di dalam hidup ini sehingga kita punya prinsip. Memang prinsip itu bagus ya. Kalau orang yang gak punya prinsip bahaya juga ya. Bisa diperdaya, bisa disesatkan oleh yang lain. Pendirian prinsip itu bagus. Tapi, nah ini yang penting terkait bacaan Injil kita hari ini. Prinsip apa yang kita kerjakan itu tidak sepenuhnya bisa sempurna, saudara-saudara. Coba deh, saudara bisa cari ya, Master Chef. Itu kan bukan sekedar koki biasa, dia udah master. Itu pasti dalam karyanya itu pernah melakukan apa yang namanya overcook, ya, masak terlalu matang, pernah. Atau juga mentah, atau dia lupa memasukkan sesuatu di dalam resepnya jadi hidangannya nggak sempurna, pernah. Seorang pembalap yang mahir, pembalap motor, pembalap mobil pun pernah mengalami apa yang namanya kecelakaan, pernah. Pemain sepak bola dan atlet-atlet lain pun pernah mengalami ketidaksempurnaan ya, waktu dia bertanding. Dokter juga bisa sakit, saudara-saudara, bisa salah diagnosa. Pendeta juga mengalami masalah-masalah kehidupan ya. Jangan saudara berpikir, wah pendeta enak ya, deket Tuhan, wangi sorga gitu. Enggak, saudara-saudara. Pendeta juga bergumul sama khawatir, takut, bimbang, alami juga. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang-orang yang Tuhan hadirkan dekat dengan kita terus melakukan koreksi, memberikan kepada kita, jalan kamu salah, itu kita harus bersyukur. Sebab Tuhan sayang kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita arahan untuk mengambil tindakan yang harus segera kita ambil supaya kita diperbaharui. Sebab apa? Sebab kita terbatas. Kita punya kelemahan. Nah, saudara, ketimbang bersyukur imam-imam kepala dan para tua-tua ya, yang tadi kita baca itu, para tua-tua Yahudi, bukan tua-tua GKI Kaprim Polri ya. Tua-tua Yahudi ini ketimbang bersyukur mereka menanyakan wewenang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mendidik mereka. Mereka bertanya, kamu siapa? Kuasa dari mana ini? Siapa yang memberi? Tuhan Yesus kemudian bertanya balik. Oke, sekarang saya juga mau tanya. Nanti kalau kamu jawab, saya akan jawab pertanyaan kalian. Baptisan Yohanes Pembaptis itu dari sorga atau dari manusia? Itu artinya begini, saudara.
orang yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu atas keinginan sendiri, dipaksa, atau berangkat dari dorongan roh yang suci, dari kerinduan akan pembaruan hidup yang dari Tuhan. Nah, mereka mulai mikir ya, imam-imam kepala ini tentu tahu mereka apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Dan mereka juga tahu Yohanes Pembaptis itu memberitakan bahwa Mesias itulah Yesus. Orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis itu para pemungut cukai, serdadu Romawi, dan mereka betul-betul bertobat. Mereka mau untuk mengalami pembaruan hidup, mau dikoreksi ya, mau dikoreksi, mau ikut jalan yang baik. Tapi nah ini yang kita belajar untuk tidak ngikutin ya. Imam-imam kepala ini malah mikir, kalau kita bilang dari sorga ya, terus nanti dia akan bilang ya, kenapa kamu gak percaya ya? Tapi kalau kita bilang dari manusia, wah habis nanti kita orang-orang pada gak percaya lagi. Orang-orang kan percaya Yohanes Pembaptis. Saudara, ini dia nih, ini kekerasan hati, ini tinggi hati yang harus kita kikis di dalam kehidupan kita ikut Tuhan. Saudara, zaman sekarang itu pikiran kita itu tergoda menjadi jelimet ya, menjadi rumit. Handphone kita tuh ya, WA grup aja ada banyak ya, grup alumni, grup ini, tang ting tung ting tang ya. Terus ada berita ini, berita itu. Sehingga pikiran kita tuh mungkin setiap hari diisi dengan banyak argumen, banyak teori, banyak kejadian yang bisa ya, syukur-syukur tidak mempengaruhi hidup kita di dalam ikut Tuhan, yang bisa membuat kita kemudian jadi hitung-hitungan, berpikir seperti imam-imam kepala dan para tua-tua ini. Waktu diajak Tuhan untuk bertobat, bikin banyak alasan. Waduh, lihat dulu nih, firman Tuhan suruh saya berubah. Hitung-hitung dulu ya, nanti kalau saya begini, bagaimana, begini. Akhirnya gak pernah berubah, saudara-saudara. Saudara, menarik ya, melalui medsos juga kita melihat banyak perusahaan-perusahaan yang katanya dulu besar, sekarang hampir gulung tikar. Bahkan beberapa udah tutup. Kenapa? Karena susah berubah. Waktu ada tim untuk melakukan survei, kita harus berubah. Tunggu dulu ya, kita ajukan dulu ke bos. Bos mikirnya lama ya, aduh berubah. Nanti kalau berubah, nanti kalau makin jelek gimana? Akhirnya perusahaan-perusahaan baru yang lebih inovatif, namanya ya disruptive management, itu lebih bagus. Orang konsumer lebih kemudian melirik ke sana. Lalu ketika perusahaan-perusahaan yang tadinya itu diajak berubah udah terlambat. Aduh, nyesel. Hidup beriman mengikut Kristus. Pagi ini kita mendapat kabar baik. Jangan sampai kita itu menunda-nunda kesempatan yang Tuhan berikan untuk berubah. Imam-imam kepala, tua-tua Yahudi ini tidak mau mengikuti jalan yang Tuhan Yesus berikan. Hatinya keras, kepalanya keras, tidak mau berubah, tidak mau menerima kasih Yesus. Mereka tidak mau menerima pembaruan yang Yesus kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus selalu melanjutkan dengan perumpamaan. Ada dua anak, papanya minta, nak pergi ya ke kebun anggur. Iya pak, wih hebat ya, tapi gak pergi. Terus yang satu, nak pergi ke kebun anggur, gak mau apa. Terus kemudian dia nyesel, aduh papa minta ke kebun anggur itu kan juga buat aku nanti. Iya pak. Akhirnya dia ya pergi melakukannya. Mana kata Tuhan Yesus yang mengikuti kehendak arahan dari bapaknya? Lalu yang ditanya oleh Tuhan Yesus ini menjawab, iya yang akhirnya pergi ya kan, bukan hanya di mulut saja. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ya begitulah perempuan-perempuan sundal pemungut cukai akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena mereka itu mungkin awal-awalnya hidupnya itu nggak firman Tuhan juga mungkin mereka nggak hafal, mereka jarang pergi ke rumah ibadat. Tapi begitu Yohanes Pembaptis mengajak, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, ayo ikut Tuhan, mereka datang.
Mereka mau datang kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku mau berubah Tuhan, aku mau ikut jalan-Mu, aku mau meninggalkan hidup yang dipenuhi kebodohan dosa ini, begitu kan? Sedangkan mungkin orang-orang yang mengerti agama, hafal hukum-hukum agama, tapi justru malah manis-manis di mulut ya. Tahu mereka seolah-olah dekat, tapi hidupnya gak pernah berubah. Saudara, pagi ini kita diajak untuk bertobat dan bukan menghakimi. Itu tema kita ya. Ini juga ajakan saudara, untuk kita kembali di jalan kasih karunia Tuhan. Untuk kita bersedia menjauhkan diri kita dari kesombongan rohani, bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Untuk diri kita maksudnya adalah jangan kita menolak kasih Tuhan. Ada sebuah lagu yang sering kali dinyanyikan waktu kebaktian tutup peti dalam rumah Bapakku ya. Saya ingat liriknya begini. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Setiap saya ingat itu ya, saya ingat juga iya ya Tuhan. Jangan pernah tolak Bapak Ibu. Tuhan sayang pada kita. Kalau Tuhan memberikan nasihatnya melalui firman-Nya, jangan banyak pertimbangan terus kita malah akhirnya gak melakukan, rugi sendiri ya. Tuhan sayang kepada kita. Jangan sombong kepada Tuhan. Dan juga jangan sombong kepada yang lain. Ya, seolah-olah kita wah ini memang banyak dosanya, ini ada banyak salah, ini kan salah kamu ya, paling enak memang begini ya. Tapi pagi ini kita belajar bukan hanya untuk menyadari kesalahan kita, tapi kita pun terbuka pada koreksi yang Tuhan nasihatkan. Di dalam permasalahan hidup kita, ketimbang kita buru-buru menunjuk kepada orang lain, tunjuk juga kepada kita ya. Tuhan, apa yang dapat aku buat untuk menyelesaikan permasalahan ini? Itu dia. Itu juga pertobatan ya. Oleh sebab itu saudara, ini kabar baik untuk kita mengikuti jalan Tuhan. Pasangan bertengkar sulit didamaikan. Kenapa? Karena begitu diajak gimana? Masing-masing itu mengusung gagasan. Masing-masing itu merasa gagasannya paling hebat dan menghakimi gagasan yang lain. Pak Pendeta, saya kurang apa? Dia itu, waduh. Coba kalau misalnya ya, skenarionya diubah. Ketika ditanya, terus kenapa? Dia bilang, iya Pak Pendeta, saya ini sebenarnya kurang ya. Kurang perhatian sama dia. Kan pasti gampang itu selesai ya. Pasangannya mendengar itu, pasanganku itu nyadari kesalahan. Pasti dia juga akan bilang, iya juga sih Pak Pendeta. Terus gara-gara itu jadi saya tuh kan jadi ketemu. Saudara, kabar baik kalau kita tuh diajak Tuhan untuk berubah, dikoreksi, dinasehati. Di dalam banyak hal, bukan hanya di dalam pasangan dengan pasangan hidup, tapi waktu kita bermasalah dengan orang lain, ingatlah ya, untuk menyadari apa yang harusnya kita koreksi, apa yang harusnya kita ubah, berangkat dari kita. Jangan banyak perhitungan yang akan menghambat kita menjadi tidak setia. Ada sebuah eksperimen saudara-saudara ya, uji coba yang dilakukan seorang tua. Orang tua untuk melihat seberapa jauh manusia itu percaya akan apa yang Tuhan berikan. Percobaannya adalah dia menyediakan sebongkah kecil emas ya, lalu ditaruh di pinggir jalan, di trotoar. Di atas emas itu ditulis begini, silakan ambil saya ya gitu. Dia taruh dari pagi sampai sore. Dia liatin dari kejauhan saudara-saudara. Banyak orang lewat melihat, silakan ambil saya. Ada yang ngedeketin emas ya, tapi kemudian lewat. Terus itu sampai sore. Akhirnya ketika mau diambil, nggak ada yang ngambil ya, mau dibenahi kan. Lalu lewatlah seorang anak kecil, saudara-saudara. Anak kecil itu baca, silakan ambil saya. Dia langsung ambil aja ya, dia kantongin. Lalu bapak itu, wah ternyata yang ngambil anak kecil. Saudara, mengapa yang ngambil anak kecil? Orang dewasa ngelihat tapi nggak ngambil. Kenapa kira-kira? Orang dewasa banyak curiganya ya kan. Aduh nanti kalau diambil nih saya dijebak atau diapain gitu kan. Pikir-pikir, pikirannya banyak.
Lalu si orang tua yang mengadakan eksperimen ini mengambil kesimpulan. Kadang-kadang di dalam kehidupan beriman, orang juga bisa jadi seperti itu. Ketika Tuhan ajak untuk berubah, Tuhan sediakan jalan perubahan hidup, orang itu kemudian membangun banyak alasan sehingga akhirnya gak pernah diambil emas itu, kabar baik itu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, jadilah seperti anak-anak, mereka yang punya kerajaan sorga. Anak-anak itu polos, taat, dikasih tahu, ngedengerin. Ya, coba aja kita kasih tahu, di situ ada monster ya, kamu jangan ke situ. Anak-anak ikut nggak? Ikut, nggak pakai pikir-pikir. Enggak gini ya. Jadilah seperti anak-anak yang terus mau mencari tahu, belajar, mendengar, berubah, sehingga kita hidup di dalam pertobatan. Kita tidak buru-buru menghakimi yang lain. Tuhan sungguh baik. Kita masuki saat hening kita. light, my strength, my storm. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What height of love, what depths of peace, when fear are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless man.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan hidup yang kekal. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa yang baik, bersatu hati kami mengingat saudara-saudara kami yang bergumul di dalam hidupnya sebab mengalami masalah kehidupan, mungkin di tengah keluarga mereka, di tempat pekerjaan, dan masalah-masalah lain. Kami percaya Tuhan ada dekat bersama dengan mereka. Hikmat dari firman Tuhan, kelembutan hati karena kuasa kasih Roh Kudus akan memampukan mereka mengambil solusi-solusi untuk menyikapi permasalahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan memberikan kepada mereka jalan keluar yang terbaik, sebab rencana dan waktu Tuhan indah bagi setiap anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami mengingat juga saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup. Tuhan memberkati supaya setiap perjumpaan, setiap persahabatan, perkenalan di dalam berkat kasih Tuhan akan menjadi sarana bagi mereka mengenal pribadi-pribadi yang Tuhan berikan. Dan juga Tuhan akan kuatkan mereka untuk boleh menggunakan kesempatan yang ada untuk menemukan pribadi yang akan menolong mereka untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama. Tuhan berkati kerinduan saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup. Kami juga saat ini mengingat keluarga-keluarga yang Tuhan kasihi di GKI Kapling Polri. Tuhan yang hadir menjadi tamu yang terhormat yang tetap di dalam kehidupan rumah tangga, menguatkan mereka untuk boleh menjalankan peran yang Tuhan percayakan dengan baik sebagai orang tua, ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, saudara, sebagai oma, opa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran keluarga kami, dan biarlah di tengah keluarga kami boleh memberikan yang terbaik, bukan melulu menuntut, tapi kami memberi karena Tuhanlah dan kuasa kasih Tuhan yang menguatkan kami. Kami boleh menjadi jalan berkat, kami boleh menunjukkan keteladanan di tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati setiap keluarga di GKI Kapling Polri. Kami juga saat ini mengingat ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit di dalam masa pemulihan. Tuhan karuniakan pada mereka kesembuhan dan kelegaan, berkati obat-obatan, terapi, semuanya ya Tuhan. Tuhan perlengkapi, di dalam Tuhan ada segala yang baik. Berkati juga orang-orang yang mendampingi, merawat, karuniakan kesabaran melalui kehadiran mereka ya Tuhan. Kepanjangan tangan kasih Tuhan yang memulihkan juga boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami menuju proses kesembuhannya. Bapa, terima kasih. Kami juga mengingat untuk orang tua kami, jemaat Tuhan yang masuki usia lanjut. Tuhan yang menguatkan mereka sehingga mereka tidak pernah kesepian. Bahkan mereka boleh menjadi teladan bagi orang-orang muda. Mereka boleh setia di dalam mendoakan, memberi teladan, memberi nasihat. Tuhan kuatkan para orang tua kami, jemaat lanjut usia. Kami juga mengingat anak-anak di dalam proses pertumbuhan mereka, berkati ya Tuhan sehingga bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Berkati juga orang-orang muda saat mereka bergaul. Tuhan karuniakan hikmat sehingga mereka tidak terjebak dalam pergaulan yang buruk, tapi dengan kekuatan dari Tuhan bahkan mereka boleh memberikan pengaruh yang baik di tengah pergaulan, di tengah pekerjaan. Tuhan berkati orang-orang muda dan rencana dan masa depan hidup mereka. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam pengurusan izin rumah ibadah.
Tuhan yang berkati selalu proses ini, sehingga pada saatnya GKI Kapling Polri akan diperlengkapi dengan sarana penunjang yang menolong jemaat ini untuk terus melanjutkan kasih Tuhan di sekitar wilayah ini, bahkan dimanapun Tuhan utus. Kami juga mohon penyertaan Tuhan untuk proses pemilihan penatua. Biarlah pada saatnya nanti dengan hikmat Tuhan, jemaat Tuhan akan diperlengkapi dengan para pelayan Tuhan sebagai penatua untuk boleh bekerja sama di dalam kemajelisan bersama pendeta dan bahkan segenap jemaat dan simpatisan, untuk jemaat ini terus bertumbuh di dalam segala yang baik, di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan akan menjawab panggilan ini dengan sukacita dan Tuhan perlengkapi dengan segala yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan juga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan bimbing pemerintah, pemimpin, pengambil kebijakan, sehingga mereka cakap untuk mengambil kebijakan yang baik, yang menyejahterakan setiap lapisan warga bangsa. Tuhan, kuatkan kami juga membangun bangsa kami saat kami bekerja dengan jujur, adil, arif, bertanggung jawab. Saat kami cakap mengelola keragaman di tengah bangsa ini, Tuhan kuatkan kami membangun bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Injil-Mu. Kami akan masuki minggu yang baru dengan keyakinan bahwa kasih Tuhan begitu besar menerima kami untuk boleh kembali di dalam jalan damai sejahtera. Bahkan Tuhan kuatkan kami untuk terus kami dikoreksi, diarahkan, kami bertobat, dan kami tidak tetap tinggal diam di dalam kebodohan dosa. Dan kami tidak buru-buru juga untuk menyalahkan, mempersalahkan, menghakimi, tapi kami mau dibimbing Tuhan di dalam segala yang baik pada hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan untuk Injil-Mu. Kami mohonkan segenap doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan dalam Roma 12 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui pemberian saat ini, sambil mengingat bahwa Tuhan menghendaki kita untuk mempersembahkan hidup kita yang telah mengalami pembaharuan sebagai persembahan yang hidup baginya. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan
jemaat sekalian, kita berdiri, kita angkat persembahan kita dengan pujian bait ketiga, makin serupa Yesus Tuhan. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Raja kami, Bapa kami, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau menolong kami, Engkau menghantar kami, dan Engkau memberikan kami kekuatan sehingga bisa memberikan persembahan ini ya Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pekerjaan, untuk usaha, untuk sekolah, untuk keluarga, untuk anak-anak bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih untuk keluarga, saudara dan teman. Dan Tuhan terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua. Dan terima kasih ya Tuhan untuk segala-galanya. Kami bawa ya Tuhan persembahan ini dengan berucapan syukur agar digunakan ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu melalui pekerjaan, pelayanan di tempat ini, GKI Kaltim Polri, maupun bagi jemaat, bagi sesama yang membutuhkannya, dekat maupun jauh. Terima kasih ya Tuhan, dan tolong kami juga supaya bisa mempersembahkan hidup kami, melakukan terus pertobatan dan pembaharuan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Allah atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Saudara, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya, serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja atau jemaat yang lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri, atau dengan suami, dengan orang tua, atau dengan anak, dengan saudara-saudara, dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Saudara, di dalam ketidaksempurnaan, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita. Allah membarui hidup kita. Allah memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita. Dan Allah melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Bapa yang baik di dalam kasih Kristus, kami bersyukur sebab kasih-Mu besar bagi dunia ini. Kami tidak dibiarkan binasa, tapi karena karya anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang menebus kehidupan kami dari kebodohan dosa. Kini kami hidup di dalam hidup yang baru. Roh-Mu yang kudus akan terus menolong kami untuk berjalan mengikuti Kristus, ada di dalam jalan damai sejahtera, untuk hidup memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mengingat kasih-Mu saat ini. Dan bukan hanya mengingat, kami bersedia supaya Kristus tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Kristus yang menebus hidup kami akan menolong dan menopang kami untuk terus melayani-Mu dengan setia. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Kau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus, yang dipersatukan melalui baptisan
dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. dan besertamu juga. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi,
kasih yang tak terbeli. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus agar manusia ditebus. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus agar manusia ditebus. Roti yang dipecah pekan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apakah ada saudara-saudara yang siap bersedia untuk mengikuti perjamuan kudus tapi belum mendapatkan roti? Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Dengan iman percaya makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna.
Ada dari saudara-saudara yang siap bersedia belum mendapat cawan minuman syukur? Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Dengan iman percaya minumlah. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Selama-lamanya kasih setia-Nya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Kita sudah ditebus oleh-Nya, inilah yanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayani-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saudara-saudara, arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin.
setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya